Baik, kembali lagi bersama kami di media Center PJN Kabupaten Pasuruan. Kita akan mengupas terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan, yaitu berkaitan dengan pemuda. Kita fokus di pemuda ya, monggo berikan penjelasan. Baiklah, para pemirsa di media center PKN Kabupaten Pasuruan ini, kita manfaat kesempatan ini, mari kita simak bersama. Pemuda adalah orang-orang yang masih punya suatu tenaga yang luar biasa, fisik, pikiran dan sebagainya. Manfaatkan, mumpung sinom, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kepemudaan kita tersia-sia. Jangan sampai kemudahan kita ini kita bikin hura-hura yang tidak ada artinya, yang nantinya tinggal penyesalan. Sebab penyesalan itu akan terjadi besok. Kalau sekarang mungkin ya mencari sensasi dan sebagainya, ya, mengikuti kehendak hati dan sebagainya. Ini pengaruh dari luar biasa, Mas ya. Pengaruh medsos, ya, budaya yang memang dikirim oleh mereka untuk menghancurkan pemuda, yang justru pemuda adalah merupakan harapan bangsa kita, harapan kepemimpinan agama kita. Hai pemuda muslim, ini semua ada di pundaknya. Rijalul yaum, subbanul yaum, rijalul. Pemuda sekarang adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Semua perkara urusan agama, urusan manusia, urusan bangsa ada di pundakmu, hai adik-adikku sekalian. Manfaatkan. Ada zakat qabla haramika, seperti yang disebutkan Rasul. Ada 5 hal yang harus kita dahulukan. Mumpung kau masih muda, jangan sia-siakan sebelum kau tua. Mumpung kau hidup, jangan sia-siakan kehidupanmu sebelum kau mati. Kau masih sehat, jangan sia-siakan kesehatanmu sebelum kau jatuh sakit. Masih ada keberadaan, masih ada mampu, masalah materi, jangan kau sia-siakan materi itu sebelum engkau menjadi orang yang bangkrut. Ini adalah suatu anjuran, wanti-wanti, warning dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya, terutama pada pemuda. Engkau sekalian, kalau kita melihat teman-temanmu, ya, kita sudah banyak mengikuti apa itu di kegiatan bagaimana pemuda kita banyak yang terlibat di narkoba, ekstasi, kemudian ada yang adik-adik kita itu yang masuk di kelompok PAN dan sebagainya, itu kita Masya Allah, inikah cermin daripada masa depan kita semua. Kita prihatin. Lalu untuk itu monggo saya harapkan adik-adik semuanya, pemuda, santri atau pemuda yang lain, pelajar, santri, mahasiswa atau dari kelompok santri yang sudah sampai kepada Ma'hadul Ali, monggo semuanya ada di pundak kalian untuk masalah yang akan datang, terutama dalam masalah agama. Agama itu rumit karena agama itu ada tujuannya bukan hanya kebahagiaan di dunia ini, enggak, tapi kebahagiaan di dunia dan akhirat untuk kita semuanya, kalian semuanya, keluarga kalian semuanya, masyarakat kalian semua, bangsa kalian semua ada di pundakmu. Apa yang harus kita lakukan? Jenengan, seperti yang kita sampaikan, tidak ada lain, tidak akan mampu untuk mencapai ketinggian yang paling tinggi, tidak akan mampu untuk menembus atmosfer yang setinggi itu sampai ke galaksi, tidak akan kecuali dengan ilmu. Ilmulah yang akan mengangkat derajat, ilmulah yang akan mengangkat bangsa, ilmulah yang akan memuliakan dirimu. Ilmu, dengan ilmu itu maka semuanya akan bisa tercapai. Hanya ingat, ya, adik-adikku yang masih dalam keadaan belajar, ilmu itu memang ada 2, ya. Ada ilmu yang tujuannya karena untuk membentengi diri, keluarga dan sebagainya. Ada yang ilmu yang hanya mencari sensasi, ya. Ada, hindari itu, hindari. Ilmu yang hanya sensasi itu kelak di hadapan Allah dipertanyakan.
Apa belajar dulu, belajar Al-Quran sampai hafal seperti orientalis. Kita kenal orientalis dulu, mencoba menguasai Al-Quran hingga hafal, hadis Bukhari hafal, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan negara. Jangan tujuan seperti itu. Tujuan yang betul-betul pertama untuk menggapai ilmu, karena apa? Liizalatil jahli, menghilangkan kebodohan kita agar tidak tertinggal. Yang kedua adalah lirtifa Islam, untuk mengangkat Islam kita yang yaklu wala yu'la alaih. Yang ketiga adalah liintisyar Islam, untuk menyebarkan Islam, yang memang kewajiban kita semuanya untuk mengembangkan Islam ke depan. Ini pemuda. Tapi bukan hanya diambil hanya mengandalkan karena abah saya seorang tokoh misalnya, mbah saya seorang orang ternama. Tidak bisa. Pencapaian tidak bisa dilakukan seperti itu. Semua melakukan usaha, ilmu dan ilmu. Tidak akan mungkin suatu tercapai kecuali dengan ilmu. Jadi kita tekankan belajar. Kita tekankan untuk mencapai setinggi-tingginya. Jangan kita lihat kalau saya kerja bagian kerja apa, itu belakang kita sudah punya keyakinan bahwa yang akan memberikan sesuatu dari Allah. Sepandai apapun, banyak terjadi orang yang sudah punya predikat seperti keadaannya ya seperti itu. Ada orang yang pengetahuannya hanya biasa, tapi keadaannya luar biasa. Ini ada pembagian. Harus kita memahami bahwa rezeki, materi atau produk semua adalah ketentuan dari Allah. Kita hanya berusaha. Nah, dalam berusaha itu harus kita ada niatan yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini, usaha dan sebagainya, itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini sebagai pencerahan kepada adik-adik kita semuanya, mudah-mudahan yang kita sampaikan akan mengena di hati jenengan, adik-adik sekalian, para santri semuanya ke depan akan lebih maju lagi, dan media center PTN tetap jaya selamanya, akan bisa mengkabul memberikan pencerahan kepada adik-adik semua. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi penjelasan dari Kiai Ahmad Dumairin Alim berkaitan dengan peran pemuda dan santri menghadapi tantangan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai dapat menambah pembendaharaan keilmuan kita, sehingga ke depan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kami dari pengurus cabang Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan mengucapkan selamat Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.